Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam pembahasan firman Tuhan. Kali ini dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5, beginilah firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita hari ini berjalan dalam terang Tuhan. Sekarang ini Bapak Ibu, kendaraan-kendaraan seperti mobil dan sepeda motor dan yang lainnya itu diperlengkapi dengan lampu-lampu utama yang sangat terang. Sekitar tahun 1960-an, kendaraan kita dipasang lampu namanya halogen, jenis halogen yang cahayanya sedikit kekuningan, ya itu masih banyak sampai sekarang. Lalu kemudian berganti menjadi jenis HID, itu sekitar tahun 1990-an, lampu yang lebih terang untuk mobil-mobil mewah. Nah, kalau sekarang ini yang mobil-mobil baru itu lampu-lampu kendaraan itu sudah dilengkapi dengan LED ya, LED, lampu yang terang benderang sekaligus dia hemat ya, hemat energi, hemat tapi cahayanya banyak ya. Untuk kendaraan lama Bapak Ibu, ada orang mengatasinya lampu-lampu bawaan lama itu dimodif ya, dengan cara memodif, menambah lampu-lampu, atau ada juga yang menaikkan watt lampu itu dan memasang relay ya supaya seimbang, supaya jangan terbakar begitu. Ada lagi yang memakai lampu jenis strobo ya, walaupun kalau untuk strobo ini memang itu dilarang ya, karena mengganggu pengendara lain dan bisa membingungkan. Nah, pertanyaannya, kenapa orang begitu berusaha untuk membuat kendaraannya terang? Ya, kenapa orang berjuang sedemikian? Karena Bapak Ibu jelas sekali bahwa terang adalah kebutuhan yang sangat penting ya. Sementara itu gelap selalu berkaitan dengan bahaya dan celaka. Bagi pengendara yang khususnya penglihatannya sudah mulai kabur, apalagi melewati jalan yang gelap, di samping kiri atau kanan ada jurang, ada banyak jalan yang rusak berbentuk lubang, dan berbagai-bagai keadaan lainnya, itu jelas sekali membutuhkan cahaya atau penerangan yang ekstra demi keselamatan diri. Bapak Ibu, kita melihat konteks Yesaya bernubuat ya. Kalau kita melihat Yesaya 6 ayat 1, Nabi Yesaya ya. Nabi Yesaya yang menurut para teolog ini adalah proto Yesaya ya, karena ada bagian-bagian Yesaya ini dianggap dibuat oleh 3
orang ya, yang disebut dia Proto Yesaya, Deutro Yesaya, dan Trito Yesaya ya. Nah, jadi kalau untuk pasal 6 ayat pasal 1 ini pasal 6 ayat 1 ini adalah Proto Yesaya. Dia itu bernubuat pada akhir hidup Raja Uzia ya. Raja Uzia sekitar tahun 410 sebelum Masehi. Nah, dia itu juga bernubuat pada masa Raja Yotam. Itu sekitar 740 sebelum Masehi sampai 732 sebelum Masehi. Raja Ahaz dan Raja Hizkia. Ketika raja-raja itu memerintah di Israel Selatan atau Yehuda. Nah, oleh karena kejahatan dan dosa orang-orang Israel, ya, khususnya dia bernubuat di konteks Yehuda ini, Yesaya bernubuat bahwa mereka akan dihukum dan diangkut penjajah. Nah, nubuat itu kemudian berlanjut tentang sesuatu yang akan terjadi setelah mereka akan kembali dari pembuangan ya, yaitu penduduk-penduduk Yehuda tadi yang terdiri dari suku Yehuda, Benyamin, dan mungkin sebagian daripada suku Lewi ya. Nah, mereka itu yang akan pulang dari Babilonia dipulangkan oleh Raja Koresi. Nah, Bapak Ibu, kita mengulas ke belakang bahwa kehidupan di Babilonia itu bagi kebanyakan orang memang sangat memilukan ya, kecuali kalau mereka itu memang hidup mapan di Babel. Tapi kalau sebagai budak, sebagai pesuruh, itu bukan hal yang mengenakan itu di Babilonia. Nah, Bapak Ibu, sekalipun pembuangan itu memilukan, tapi itu bukan akhir dari segalanya ya. Karena orang Israel harus paham bahwa dalam amarah sekalipun Allah itu tetap berbelas kasihan ya. Tetap dia berbelas kasihan, bahkan dalam amarah pun dia tetap merancang sesuatu yang baik begitu. Nah, ia akan memulangkan mereka dan menolong mereka kembali ke Yerusalem dan Yehuda. Ya. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu akan tiba waktunya beberapa hal ini. Yang pertama, rumah Tuhan akan berdiri di Sion. Itu ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo itu akan dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi Yesaya mendapat penglihatan dan dia bernubuat bahwa di Bukit Sion akan dibangun kembali rumah tempat kediaman Allah. Nah, hal itu akan digenapi pasca orang Yehuda kembali dari pembuangan. Dan pembangunan itu sendiri nantinya dibangun sejak sekitar 535 sebelum Masehi sampai dengan 515 sebelum Masehi pada zaman Sesbazar dan Zerubabel. Nah, kemuliaan Allah akan terpancar kembali di Sion dan orang-orang akan datang untuk menyembah Allah yang kudus. Yaitu nubuat daripada Yesaya. Yang berikutnya, Bapak Ibu, rumah Tuhan itu akan menjadi sumber pengetahuan dan spiritualitas. Ayat yang ketiga. Nah, perlu kita pahami di sini Bapak Ibu bahwa bagi orang Israel, pendidikan agama adalah pendidikan terpenting dalam sejarah kehidupan. Ya, bukan sains ataupun teknologi. Kalau kita sekarang kan ini yang terpenting atau tertinggi ya, atau paling tidak terpopuler begitulah.
Kalau bagi mereka kan pendidikan agama itu yang terpenting, dan itu adalah pelajaran dasar. Karena itu berkaitan seseorang umat dalam berelasi baik secara vertikal kepada Tuhan maupun horizontal terhadap manusia, dan itu tertuang di dalam hukum Taurat. Nah, Allah akan mengajar jalan-jalannya melalui para imam di bait Allah, mengajarkan hukum Taurat, mengajarkan larangan-larangan dan juga anjuran-anjuran melalui hukum Taurat di bait Allah itu. Nah, mereka akan belajar tentang siapa Allah dan bagaimana peran Allah dalam sejarah hidup mereka, dan akan berkelanjutan di dalam hidup mereka. Mereka akan belajar tentang perayaan-perayaan, pelarangan-larangan ini yang saya singgung tadi. Dan mereka akan belajar tentang etika hidup terhadap sesama. Jadi bukan hanya sebagai sumber pengetahuan agama atau juga religiusitas, sekedar semangat berapi-api beragama, tetapi juga spiritualitas, bagaimana mereka punya semangat, motivasi untuk hidup di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Itu peran atau itu yang mereka yang dapatkan dari bait Allah itu, dari rumah Allah itu. Yang ketiga, orang akan hidup dalam damai. Itu ayat yang keempat. Sesuatu keadaan yang dinubuatkan tampak begitu indah kalau kita membaca ayat yang keempat ini, karena orang-orang akan meninggalkan perang, mengganti pedang menjadi mata bajak, mengganti tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Ini kan gambaran yang sangat bagus sekali, bahwa orang akan lebih fokus pada kehidupan yang normal. Mereka akan fokus mencari nafkah, mereka akan menghindari konflik dan berusaha hidup dalam damai. Itu gambaran yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, Nah, namun perlu kita catat memang di sini bahwa kedamaian itu memang tidak sempurna dalam sejarah kehidupan orang Israel. Bahkan ketika mereka sudah kembali pun dari Babilonia, malahan berbagai konflik itu terjadi di sana. Nah, buat tentang hidup damai ini, Bapak Ibu, akan digenapi dengan sempurna ketika Yesus telah memerintah atas bumi dalam kerajaan kekal. Nah, sudah diawali ketika Yesus datang ke dunia ini, dan akan terjadi pertobatan yang besar untuk seluruh dunia. Yang keempat, bangsa diajak untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu merespon penglihatan akan masa depan, Yesaya sendiri dia menyerukan supaya keturunan Yakub hidup dan berjalan dalam terang Tuhan. Nah, umat Israel diajak meninggalkan jalan gelap, dan memilih jalan terang yang diberikan oleh Tuhan. Apa itu? Itu melalui bentuk ajaran tadi, kebenaran firman-Nya yang menjadi penuntun bagi umatnya. Nah, jadi ajakan untuk berjalan dalam terang juga itu adalah ajakan dalam arti supaya umat itu aktif mengikuti jalan-jalan Tuhan, bukan hanya pasif, bukan hanya mengimani, bukan hanya mempercayai Tuhan, tapi juga ada sesuatu tindakan yang aktif dari diri seseorang untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini saya membuat bahwa Kristus dalam nubuat Yesaya 2 ayat 1 sampai 5, Bapak Ibu, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya pada pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang kita baca ini ternyata tidak saja dalam arti harafiah, tetapi juga sesuatu yang digenapi dalam Yesus Kristus secara rohani, Nah, dia adalah bait Allah yang didirikan di Sion itu, Yesus Kristus bait Allah itu yang didirikan di Sion. Ia adalah batu sentuhan, batu kehidupan
dan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Tetapi ia juga akan menjadi batu sandungan atau penghukuman bagi orang-orang yang menolak dia. Itu nanti bisa kita lihat dalam Roma 9 ayat 30 sampai 33. Ya, karena dia akan menjadi hakim untuk dunia. Nah, jadi dia belah bait Allah yang ada di Sion itu. Nah, dengan kedatangannya orang akan mengenal Allah, orang akan hidup dalam damai dan melahirkan banyak pertobatan. Dalam hal ini jugalah perlu bagi kita untuk hidup di dalam Dia, yaitu terang yang sesungguhnya, ya, terang yang sesungguhnya telah datang menerangi dunia, ya. Itu yang tertulis juga baik di Yohanes 1 ayat 9 dan dibandingkan dengan Yesaya 9 ayat 3 bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Nah, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran yang kita ambil daripada firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang terkasih? Yang pertama, bahwa gereja sebagai sumber pengetahuan dan hikmat untuk hidup di tengah dunia. Bait Allah yang kita kenal, Bapak Ibu, dalam pengertian gereja, itu adalah wadah terbaik bagi kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Ya, karena sumber pengetahuan dan hikmat ada. Saya imani, saya ajak kita untuk percaya bahwa sumber pengetahuan dan hikmat ada melalui gereja Tuhan. Ya, dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan seperti pendeta, penginjil, evangelis, penatua, sintua, lay speaker, dan lain-lain, itu adalah perlengkapan terbaik bagi kita untuk hidup, ya, menentukan sikap, bagaimana kita mengambil keputusan dan melakukan tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Allah. Ya, gereja itu punya peranan yang sangat tinggi sekali, ya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang benar-benar mencari pengetahuan di dalam Tuhan melalui gerejanya, ya, mereka akan hidup dengan pertolongan Tuhan. Nah, jadi karena itu saya mengajak kita semua supaya kita jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, terutama gereja dalam ibadah minggu, ya. Walaupun pada hari Minggu itu mungkin banyak godaan-godaan bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua untuk tidak datang ke gerejanya, ya. Kalau yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, coba diupayakan dengan hikmat. Yang digoda untuk jalan-jalan mungkin, untuk bersenang-senang, coba disikapi dengan bijak, ya. Kalau anak-anak muda yang diajak untuk pergi oleh pacarnya pada hari Minggu sehingga tidak ke gereja, coba sikapi dengan baik. Kalau bapak-bapak yang tergoda karena ada pertandingan tinju boxing, coba juga disikapi dengan baik, ya. Atau ada pertandingan-pertandingan olahraga, cobalah disikapi semuanya dengan baik. Kenapa? Karena gereja itu, ya, adalah wadah terbaik, Bapak Ibu, wadah terbaik sebagai sumber pengetahuan dan hikmat, ya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan oleh karena itu. Nah, yang kedua, sebagai penerapan dalam firman Tuhan ini bagi kita adalah berjalanlah dalam terang Allah, dalam terang Tuhan, untuk melewati kegelapan dunia, ya. Di saat dunia ini semakin mengutamakan kenikmatan, gaya, kepentingan pribadi, mengutamakan personal, lalu ada berbagai kekacauan yang ada di dunia ini,
lalu banyak konflik-konflik yang terjadi baik di rumah tangga, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, semuanya itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Karena itu juga perlu bagi kita untuk berjalan dalam terang Tuhan Allah, ya, supaya kita jangan hidup di dalam kegelapan, ya, dan akhirnya kita akan tersandung dan jatuh ke dalam jurang, ya. Nah, jadi terang Allah itu tadi sudah disinggung bahwa dia hadir dalam berbagai wujud, ya. Setidaknya melalui dua hal, melalui firman dan juga melalui pribadi Yesus Kristus. Dalam menghadapi dunia yang gelap ini, yang jahat ini, yang egosentris ini, kita harus hidup dalam firman Allah, firman Tuhan yang sejati, ya. Firman Tuhan itu adalah terang, ya, yang menghindarkan kita dari berbagai batu sandungan, berbagai jurang dosa dan maut. Nah, lalu apalagi firman Tuhan, firman yang benar-benar telah menjelma di dalam Yesus Kristus, juga adalah terang Allah, ya. Ya, melalui dia kita belajar meneladani Yesus itu, ya, bahkan dia benar-benar kita hidupi supaya ya benar-benar berkuasa di dalam diri kita dan merajai diri kita, bukan lagi dosa yang merajai kita. Yang terakhir, jadilah terang, ya, supaya orang tidak tersandung. Nah, ketika kita diminta untuk menjadi terang, Bapak Ibu, itu artinya bahwa kita hadir sebagai teladan. Ya, saat orang-orang mungkin pada masa ini tidak lagi menghiraukan itu, ya, apakah hidupnya menjadi berkat atau tidak, apakah menjadi teladan atau tidak. Banyak orang tidak menghiraukan itu, ya, enggak memusingkan hal-hal itu. Nah, tapi kita tidak demikian. Ya, kita diminta menjadi terang supaya orang lain bisa ikut melihat, dan dengan terang itu mereka tidak terjatuh, ya. Segala perbuatan yang kita lakukan, Bapak Ibu, bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya. Bukan seolah-olah hanya urusan kita dengan Tuhan, ya, memang itu urusan kita, tapi bukan berarti kita tidak menghiraukan lagi apakah itu patut atau tidak untuk dilihat orang, enggak, ya. Tapi apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita lakukan itu harus juga kita evaluasi, kita cross check apakah itu itu baik untuk dilihat dan dicontoh orang lain, ya. Genaplah yang dikatakan Yesus dalam Matius 5 ayat 16, sehingga dengan perbuatanmu yang baik orang lain yang melihatnya akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya kita berjalan dalam terang, yaitu di dalam terang Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Salam.